Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Kami dan sekeluarga tidak lupa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oh, Bang Adi tuh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oh, ada yang ketinggalan. 1 Syawal 1447 Hijriah. Iya. Masih pagi kan akan dimulai sholatnya 6:30. Ya betul, 6:30 ya? Iya, 6:30. Dia nanti nggak sempet nengok keluarga, mau kerja ya, di Depok harus masuk. Pasti macet. Ntar pulangnya lewat situ. Tuh Bung Adi. Bung Adi masa bapaknya pendek ya, harusnya bapaknya yang tinggi ya. Balik nah. Nanti kalau udah gede kamu buat tadi kamu tadinya kurus kayak begini. Aneh ya? Waktunya mekar. Kalau makan banyak baru. Capek. Sana. Bagian di dalam masih kan nggak di sini, cewek di atas. Iya. Oh, ke bagian di luar.
jarang ada kalau ada dalam Mohon dengan sangat kepada kaum muslimin yang sudah ada di dalam masjid, safnya diisi dulu saf depan. Sekali lagi, yang sudah ada di dalam masjid, silakan diisi dulu saf depan supaya tidak terganggu yang datang bersama yang datang di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu
bawah sudah penuh silakan ke lantai 2. Sekali lagi untuk akhwat, kalau di bawah sudah penuh silakan ke lantai 2. Allah sebentar lagi sholat id akan kita mulai. Dan sekali lagi kepada ibu-ibu yang masih ada di bawah untuk mengisi lantai atas dulu, guna memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih ada di perjalanan untuk bisa mengisi ruang utama Masjid Nurul Salam. Dan apabila lantai 1 sudah penuh, di belakang masih tersedia dan kiri kanannya untuk Masjid Nurul Salam. Segera sekali lagi kepada ibu-ibu untuk mengisi lantai 2 demi berikan kesempatan pada saudara-saudara kita yang saat ini masih ada di perjalanan untuk bisa mendapatkan ruang untuk bersama-sama kita sholat id. Dan sekali lagi kepada bapak-bapak yang saat ini masih ada di luar untuk bisa mengisi ruang utama Masjid Nurul Salam yang terlihat masih ada yang kosong, dan apabila sudah penuh dipersilakan untuk mengisi sayap kiri dan sayap kanan Masjid Nurul Salam. Demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah senantiasa kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga di hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat id, dan sebentar lagi insya Allah juga mendengarkan khutbah dari khotib kita. Tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, sidang sholat id yang dirahmati Allah, insya Allah pada hari ini tanggal 21 Maret tahun 2026 kita kembali melaksanakan sholat id, di mana kita telah berbahagia sebagai selaku muslim
mana selama 1 bulan penuh dalam melaksanakan berbagai macam ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Semoga segala amal ibadah kita selama di bulan Ramadan bisa menggugurkan segala dosa-dosa kita di masa lalu dan insya Allah dosa-dosa kita di masa yang akan datang. Masyarakat muslimin sidang sholat id yang dirahmati Allah, insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat id. Untuk itu sebelum kita melaksanakan sholat id, sekali lagi kami himbau kepada jamaah yang mungkin kiranya masih ada di luar untuk segera datang ke Masjid Nurul Salam, karena sebentar lagi insya Allah pelaksanaan sholat id segera kita mulai. Adapun yang akan bertindak selaku imam pada sholat id pada hari ini atau tahun ini adalah Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Ibni Ali LC Al-Hafiz, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan insya Allah juga akan dilanjutkan dengan kita mendengarkan khutbah yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Imam Mujahid LC MSI, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu sebelum kita melaksanakan sholat id, ada beberapa informasi yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Kegiatan Ramadan di Masjid Nurul Salam tahun 1447 Hijriah, yaitu Bapak Harsono. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Shalatu wassalam wa ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro serta seluruh anggota Masjid Jami Nurul Salam, yang saya hormati Ketua DKM atau mewakili, yang saya hormati para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah Masjid Jami Nurul Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang insyaallah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah pada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Nurul Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah untuk mengucapkan rasa syukur kita dengan melakukan namanya setinggi-tingginya. Juga sebagai ungkapan rasa syukur kita atas diberinya kesempatan dapat melaksanakan ibadah puasa secara penuh, khusyuk dan penuh selama bulan Ramadan, dan sebagai refleksi diri atas kemenangan yang kita peroleh selama menjalankan ibadah puasa. Namun sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat Id tahun ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Ramadan menyampaikan sedikit laporan singkat mengenai rangkaian kegiatan selama bulan Ramadan dan insyaallah sampai kegiatan sholat Id hari ini.
Banyak kegiatan yang telah kita laksanakan dan kami selaku panitia berusaha untuk memfasilitasinya sebaik mungkin. Pertama, kegiatan ibadah serta penunjangnya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan ibadah seperti salat tarawih, tadarusan, kajian atau ceramah agama Sabtu subuh dan Minggu subuh, khutbah dan ceramah sore menjelang buka puasa, murotal Al-Quran pada sholat asar, dan juga kajian yang disampaikan oleh anak-anak remaja, dan juga kegiatan pesantren kilat khususnya untuk anak-anak TK dan SD, serta kita memfasilitasi juga acara buka bersama dan juga sahur bersama. Dan tak lupa kegiatan selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita telah bersama-sama melaksanakan itikaf bersama dengan kegiatan sholat tahajud berjamaah dan juga ada kajian sepertiga malam di selama 10 hari terakhir. Alhamdulillah semua terlaksana dengan lancar dan mendapatkan sambutan yang antusias dari jamaah khususnya serta dari warga Villa Ciomas pada umumnya. Kedua, untuk kegiatan pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah, alhamdulillah PJ Masjid Jamiul Salam telah melaksanakan kegiatannya dari tanggal 15 Ramadan telah mulai melaksanakan, dan alhamdulillah sampai semalam terakhir jam 12 jumlah mujaki yang menunaikan zakat sebanyak 1.169 jiwa. Dari sebanyak mujaki tersebut yang membayar zakat dengan menggunakan uang, kami menerima sebanyak 35.165.000 rupiah, dan yang membayar zakat dengan berupa beras sebanyak 1.276 kg. Kami juga menerima zakat mal sebanyak 13.750.000 rupiah, dan infak serta sedekah yang diberikan melalui UPJ Masjid Jamiul Salam itu ada 6 juta rupiah. Alhamdulillah juga ada yang membayar fidyah itu sebesar 4.550.000 rupiah. Dari zakat yang kami terima, alhamdulillah semua sudah tersalurkan sampai hari ini. Itu sudah kami salurkan ke mustahik sebanyak 802 jiwa. Kami salurkan berupa uang sebesar 51.750.000 rupiah dan beras sebesar sebanyak 1.276 kg. Dari kegiatan pengelolaan zakat, kami menerima berupa uang itu sebanyak 59.460.000 rupiah. Itu dari zakat, infak, sedekah dan juga dari fidyah serta zakat mal. Dari total tersebut sudah kami keluarkan sebesar 51.750.000 rupiah, sehingga di rekening atau di bendahara UPJ masih tersisa 7.710.000 rupiah. Itu bukan termasuk uang zakat atau uang zakat fitrah, karena zakat fitrah semuanya sudah kami salurkan. Dari mustahik yang menerima penyaluran zakat dari kami itu warga Villa Ciomas ada 92 jiwa, sisanya adalah dari luar Villa Ciomas yang melalui yayasan maupun melalui pondok-pondok yang mengajukan proposal kepada kami. Selanjutnya yang ketiga, dalam rangka menunjang kegiatan Semarak Ramadan tahun ini, kami juga berusaha menggalang dana dari masyarakat. Alhamdulillah kegiatan Semarak Ramadan tahun ini bisa berjalan dengan lancar berkat dukungan dari para donatur dan seluruh warga, baik berupa tenaga maupun materi. Dari donatur yang kami terima, khususnya dari donatur khusus yang itu merupakan menyampaikan dalam bentuk transfer, kiris ataupun cash,
itu kami menerima Rp35.660.000 dan melalui penyaluran gerobak taraweh setiap malam yang kami kumpulkan terkumpul sebanyak Rp14.504.500, sehingga dana yang kami terima dari para donatur itu sebanyak Rp50.164.500. Dana tersebut sudah kami keluarkan untuk kegiatan selama bulan Ramadan sebanyak Rp33.794.800, sehingga sampai hari ini masih tersisa saldo di kami di bendahara sebanyak Rp16.369.700. Kami mohon dukungan dan mohon izin kepada para donatur. Insya Allah uang yang tersisa yang ada di kami itu akan kami hibahkan ke Masjid Jami Nurul Salam untuk kegiatan operasional ataupun ke memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di masjid ini. Terutama DKM berencana ingin melengkapi kebutuhan AC, karena di sini berencana dalam tarif AC yang ada 6, ini baru ada 4. Insya Allah kami mohon doanya dan keikhlasan kepada donatur uang tersebut akan kegiatan untuk gunakan kegiatan operasional Masjid Jami Nurul Salam. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang diberikan oleh para donatur di seluruh masyarakat Villa Combas dan sekitarnya mudah-mudahan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada para RT atau RW yang ada di lingkungan Villa Combas Indah yang telah banyak membantu kami khususnya dalam menginformasikan dan juga menggalang dana maupun menggalang untuk pemenuhan kebutuhan buka bersama, khususnya setiap hari selama bulan puasa kami menyajikan buka bersama dan juga sahur bersama di 10 hari terakhir. Tidak kurang selama bulan Ramadan itu ada kiriman dari setiap RT yang ada di sini minimal 60 box nasi dan juga snack makanan ringan ataupun minuman dititipkan kepada kami untuk buka bersama di Masjid Nurul Salam ini. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan ataupun didonasikan kepada kami juga mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Selaku panitia kami menyadari banyak kekurangan, itu atas nama panitia saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di tahun depan di bulan Ramadan sehingga melaksanakan kegiatan lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebanjar beli buah naga, dimakannya harus dibelah. Hari Lebaran telah tiba, maafkan panitia kalau banyak salah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arsono. Beliau adalah selaku ketua kegiatan Ramadan di Masjid Nurul Salam tahun 1447 Hijriah. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat Id. Insya Allah dipimpin oleh Bapak Kiai Ahmad Kipi Ali, dan untuk Bilal memohon keridhoannya kepada Bapak Ustadz Syarifuddin. Demikian untuk jemaah, mobil khusus pada ibu-ibu untuk bisa mengisi sok-sok yang kosong terlebih dahulu di depannya, dan kepada bapak-bapak juga yang masih ada di luar dipersilakan untuk mengisi ruang utama Masjid Nurul Salam yang terlihat di depannya masih ada banyak yang kosong. Dan sekali lagi untuk merapikan, dan juga kepada saudara-saudaraku yang saat ini membawa alat komunikasi berupa handphone dan sejenisnya untuk bisa dinonaktifkan terlebih dahulu demi kekhusyuan dan ketertiban dari sholat kita berjamaah. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلاة سنة العيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله صلاة سنة العيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله Maaf ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله
إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Id rahimakumullah. Di awal pagi yang suci ini, di mana mentari bangun menyebar sinarnya, menyinari bumi dengan kehangatan dan keindahan yang tiada tara. Sinar mentari 1 Syawal 1447 Hijriah menyapu segala sudut, memancarkan asa kehidupan yang menyejukkan hati dengan kedamaian. Langit bersemi takbir yang bergemuruh, merayakan kemenangan yang telah dinantikan. Suara takbir Allahu Akbar melambung tinggi, menembus awan-awan putih, memancarkan ke langit, menandai awal dari hari yang penuh berkah, Idul Fitri, hari kemenangan setelah perjuangan menempa diri, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Di pagi ini kita merasakan getaran sukacita yang mengalir dari hati ke hati. Suara takbir yang menghiasi langit menggema dalam jiwa yang bersukacita, memenuhi ruang dengan rasa syukur dan kegembiraan. Inilah pagi yang istimewa, di mana bumi bersukacita, langit bersorak riang, dan kita bergetar bersyukur tak terhingga. Mari kita bersama menyambut dengan hati yang terbuka, dengan senyuman yang tulus dan komitmen untuk terus menjadi insan yang patuh pada perintah Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Id rahimakumullah. Di momentum ini, marilah kita sama-sama mengingatkan diri kita tentang kembali kepada fitrah, yang berarti kita semuanya kembali kepada al-mizan atau keseimbangan yang telah Allah tetapkan di alam semesta dan ada di dalam diri kita. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan bukan hanya sekedar hukum yang tertulis, melainkan bukti kebenaran yang memancarkan harmoni luar biasa, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dan langit yang telah ditinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Tentu ayat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan takaran yang amat sangat presisi, dan tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan tersebut agar tidak melampaui batas dalam segala urusan. Keajaiban keseimbangan ini secara nyata terpahat dalam struktur kata Al-Quran sebagai bukti mukjizat yang tak terbantahkan. Para ulama menemukan keajaiban jumlah kata yang berpasangan secara presisi. Dengan contoh, kata ad-dunya di dalam Al-Quran disebutkan 115 kali seimbang dengan kata akhirat 115 kali. Kata al-hayah yang artinya kehidupan disebutkan di dalam Al-Quran 145 kali seimbang dengan kalimat al-maut atau kematian sebanyak 145 kali.
Kata al-malaikah disebutkan dalam Al-Quran 88 kali, seimbang dengan kalimat asyayatin sebanyak 88 kali. Simbolisme angka ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mengajarkan at-tawazun, proporsionalitas, di mana setiap unsur dalam kehidupan memiliki pasangan dan porsinya masing-masing yang harus dihormati. Pesan besar dari keseimbangan jumlah kata ini bagi kita di momentum Hari Raya Idul Fitri adalah panggilan untuk memulihkan fitrah hidup yang seimbang. Kita diingatkan agar jangan sampai pengejaran terhadap dunia melupakan kita akan hari akhirat, dan jangan pula kesolihan ritual pribadi kita menjadikan kita abai terhadap tanggung jawab sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Id rahimakumullah. Di bawah naungan gema takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga diingatkan tentang hakikat keadilan yang paling mendasar, yakni pengakuan adalah pengakuan akan kemahabesaran Allah dan kefakiran kita sebagai seorang hamba. Suara takbir yang berkumandang memecahkan kesombongan kita, mengingatkan bahwa di hadapan kebesaran Allah segala jabatan, segala harta, dan segala apapun kemuliaan manusia menjadi kecil dan tak berarti. Gema takbir yang memenuhi angkasa adalah proklamasi bahwa diri kita ini kecil, kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Kesadaran inilah yang mengembalikan kita kepada fitrah bahwa tidak ada yang layak disombongkan, dan hanya kepadanya lah kita berserah diri setelah sebulan penuh ditempa di madrasah Ramadan untuk menundukkan ego dan nafsu. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Id rahimakumullah. Keadilan spiritual yang kita bangun di dalam masjid selama bulan Ramadan harus bermuara pada keadilan sosial di tengah masyarakat. Sebagaimana Al-Quran mengajarkan keseimbangan, janganlah kekhusyuan kita di hadapan Allah membuat kita buta terhadap hak-hak kemanusiaan. Idul Fitri menuntut kita untuk adil, tidak hanya larut dalam zikir dan doa pribadi, tetapi juga peka terhadap jeritan kemiskinan dan ketidakadilan yang menimpa sesama. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Pesan fitrah ini adalah saat di mana pengakuan kita akan kemahabesaran Allah mewujud dalam kedermawanan yang tulus, pembelaan terhadap yang lemah, dan komitmen untuk menjadi sosok yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Id rahimakumullah. Di pagi yang suci ini, marilah kita bersama-sama di dalam momentum Idul Fitri melalui tetesan hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengingatkan kepada kita semuanya, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassar matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan terhenti suatu pencarian yang engkau sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan mudah suatu pencarian yang engkau sandarkan pada ego. Ramadan adalah bulan di mana kita dipaksa untuk menghancurkan berhala ego keakuan yang selama ini bertakhta. Kita berpuasa bukan hanya dari makan dan minum, tetapi memutus rantai nafsu yang selalu merasa paling, merasa yang lebih kuasa. Inilah hari di mana kita memproklamasikan diri kita bahwa aku ini telah tiada dan hanya kepada Dialah Allah. Gema takbir Allahu Akbar adalah pedang yang menebas kesombongan kita. Peringatan Allah di dalam Al-Quran, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di bumi. Setelah ego ini kita luruh, barulah cahaya fitrah memancar. Manusia yang telah selesai dengan dirinya sendiri tidak akan lebih merasa terhina saat meminta maaf, dan tidak akan merasa rugi saat memberi maaf. Ia menyadari sebagaimana hakikat indah dari lisan Rasulullah Muhammad SAW, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang pemaaf
kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Inilah puncak kemenangan, ketika keseimbangan, keadilan yang kita gunakan untuk menjadikan kekuatan untuk saling merangkul, lisan yang kita gunakan untuk saling mendoakan, maka di bawah langit Syawal yang cerah ini kita melangkah dengan jiwa yang rendah hati, melihat sesama dengan pandangan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Id rahimakumullah. Sebagai penutup dalam khutbah ini, marilah kita bawa semangat kemenangan ini melampaui ambang pintu masjid menuju realitas hidup yang nyata, bersama menjadikan keseimbangan Al-Quran sebagai kompas dan keadilan sebagai landasan setiap derap langkah kita. Jangan sampai kita biarkan Idul Fitri memuap sebagai seremoni belaka, namun jadikanlah ia sebagai fajar kebangkitan sosial, di mana yang kuat merangkul yang lemah dan kebenaran tegak di atas tahta keikhlasan. Marilah kita sama-sama melangkah pulang dengan jiwa yang terlahir kembali, jiwa yang teguh membawa kedamaian, teguh menegakkan keadilan, dan tangan yang tak pernah lelah merajut kasih sayang untuk saling memaafkan, menebar kedamaian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala sujud kita, amal soleh di Ramadan kita, dan menetapkan kita dalam kesucian fajar hari ini, fitrah kita, hingga nafas terakhir kita kembali kepada keridhaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin al maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa alim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa tamat ala zainabika wa syarafi ummalik sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم
واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Pada hari ini jemaah sedang salat Id. Untuk tidak beranjak dari tempatnya terlebih dahulu, marilah kita bermusawarah berbicara dan saling bermaafkan. Momen yang penting ini kita manfaatkan untuk bisa bermaaf-maafan. Persilakan untuk sudah beranjak dulu, kita bermaaf-maafan dengan formasi kita berkeliling di saf sampai pertama dulu yang ada di depan baru. Sekali lagi kepada jemaah
Gitu ya? Oh iya. Bisa di-share nanti. Oh, bisa bisa. ke DKM nanti, Pak. Oh iya. Pakai aja nomor itu Pak Full, Ferry, Pak full. Ferry. Iya. Nah, ada nomor Ferry ada kan? Ada. Nah, nanti kirim ke Ferry aja. Tolong di-share ke DKM. Oh iya. Makasih Pak. Kan tadi itu. Ke Ferry aja ya. Oh, Pak Ferry. Nah, Pak, tolong nanti di-share ke DKM. Ini full 1 jam. Ya, ini Bapak siapa namanya? Saya Ahmad, Pak. Hah? Pak Ahmad. Ahmad, DKM. Saya pengurus juga. Pengurus masjid ini. Oh iya, sama Ferry ya. Iya, nanti. Karena bagian yang meliput nggak ada di Pak Torik. Oh gitu. Iya, iya. Baik ya. Baik, makasih. Assalamualaikum. Oke. Nanti ke itu ya. Iya, iya. Oke. Oke guys, demikianlah salat Idul Fitri telah selesai. Dan kami semua juga keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Nah, mohon maaf lahir dan batin. Dan saat ini kami menuju pulang. Namun sebelumnya kita putar dulu ya guys. Putar dulu. Dan sekarang tujuan sudah sampai, maka videonya cukupkan dulu sampai di sini. Dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa. Yang mana? Hah, rumahnya? Ini apa itu?